Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah ke baginda alam insan teladan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga pada tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki kajian Ramadan yang keempat, yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram Dr. Haji Tauhid Nur Azhar PhD, yang insyaallah akan memberikan nutrisi ruhani bagi kita semua di bulan suci ini. Tema besar pada kali ini, Dokter, adalah spirit mengawal kemenangan akhlak dan prestasi dengan terus belajar, bertumbuh dan berkontribusi. Yang pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas adalah Ramadan Syahrul Rahmah, Ramadan bulan rahmat. Manusia sebagai mahakarya Allah yang diciptakan sempurna, diciptakan sebagai sang pemenang zaman. Insyaallah akan diurai oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua penuh hikmat untuk ta'lim, menyerap semua apa yang akan disampaikan beliau. Juga sebelumnya kami sampaikan bahwa mohon perkenan Bapak Gatot Rahmanto untuk memberikan pengantar pada kajian kali ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dan dapat menjalankan ibadah saum yang hari ini telah memasuki hari ke-8 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Tauhid Nur Azhar PhD. Kami hormati pula pengurus BKM Masjid Darul Ihsan GMP Japati dan seluruh jamaah Masjid Darul Ihsan yang hadir pada kajian Ramadan hari ini. Kami mewakili panitia mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir hari ini dan seluruh pihak yang sudah berpartisipasi untuk terselenggaranya kajian Ramadan yang merupakan rangkaian acara Gemar Ramadan yang setiap tahunnya diselenggarakan di Masjid Darul Ihsan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Masjid Darul Ihsan Ustadz Jamiluddin, tema kajian kita kali ini adalah Ramadan Syahrul Rahmah, manusia mahakarya Allah, sang generasi pemenang, yang nantinya akan langsung dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Tauhid Nur Azhar PhD. Semoga kajian Ramadan ini memberikan manfaat dan dampak baik bagi kita semua. Amin. Demikian pengantar kajian Ramadan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Asyhadu alla ilaha illallah. Kita telah berada di hari ke-8 Ramadan yang waktunya terasa sangat cepat, mengingat begitu indahnya Ramadan. Kalau kita berpikir justru dengan menahan berbagai gejolak hasrat, termasuk ketika kita berkeinginan untuk makan, minum, dan juga memperturutkan syahwat, ketika ditata dan dikelola, ternyata justru manusia ini bisa menemukan satu keselarasan, satu keseimbangan. Tentu kita di sini bertanya-tanya, manusia itu pada hakikatnya diciptakan untuk apa ya kira-kira? Kan demikian ya Bapak Ibu ya. Lalu ditetapkan atasnya berbagai ibadah, ada yang mahdoh, ada yang khairu mahdoh, kemudian ada yang melibatkan aspek sosial, kita berinteraksi dengan manusia lain, dengan lingkungan, sehingga kita mengenal ada konsep mendekati Allah melalui poros hablumin nanas. Bagaimana kita menyiapkan platform untuk kemudian membangun sebuah konstruksi dengan fondasi yang memang secara teori sudah kuat untuk mencapai sebuah hubungan ideal hablumin Allah. Lalu di situ ada alam gitu ya, sehingga ada konektivitas kita juga dengan lingkungan di sekitar kita. Maka tugasnya juga tidak hanya sekedar memberi rahmah pada sekelompok manusia, melainkan memberikan rahmat atau menghasilkan kesejahteraan bagi semesta sekalian alam. Wa ma arsalnalka ila rahmatan lil alamin. Sementara kalau tadi ditanyakan apakah tujuan diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan bahwa yang namanya insan, namanya manusia dan juga jin itu diciptakan untuk menjalankan proses berkesinambungan yang namanya ibadah. Ibadah itu tentu tadi ya secara syariat kita melihat ada yang berbentuk ritual dan ada yang berbentuk sebuah penghayatan kehidupan semata dengan niat ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan innama a'malu binniyah. Kita belajar, kita bertadabur, kita rihlah yang bagi sebagian kalangan mungkin hanya terkategori sebagai proses relaksasi, rekreasi. Tetapi kalau diniatkan untuk Allah, maka kita bisa dapat ilmu dan kemudian kita melakukan sebuah penjelajahan yang tujuannya mendapatkan makna, di mana makna bukan sekedar sebuah cerita, melainkan membawa hikmah yang kemudian bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Maka hari ini saya ingin kita sejenak ba'da zuhur ini rihlah, dalam pengertian bukan sekedar beristirahat, tetapi bukan sekedar berekreasi, melainkan kita bertadabur, kita menelusuri bukan ke Tangkuban Parahu, bukan ke Gunung Patuha dengan kawah putihnya, bukan ke Talaga Bodas yang ada di Wanaraja Garut sana, tetapi ini adalah sebuah perjalanan yang tidak kalah menakjubkan, yaitu perjalanan mensyukuri nikmat Allah yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Mulai dari unsur yang paling kecil sampai kepada unsur yang kemudian sangat besar, tidak terbatas di dalam konsep makrokosmos. Pertanyaan pertama kita, perjalanan ini mau kemana Pak Tauhid? Perjalanan ini adalah mengenal wujud diri. Karena barang siapa yang mengenali dirinya akan menemukan petunjuk untuk memperoleh gambaran tentang eksistensi atau keberadaan zat yang menciptakannya. Maka kita mengenal di dalam konsep ketauhidan ada tauhid rububiyah dan juga ada tauhid uluhiyah. Keduanya tentu memerlukan sebuah penanaman nilai di mana Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, mewujud nyata di dalam setiap aspek di mana kita berinteraksi. Maka kita mulai mengenal perjalanan hidup manusia dari hal-hal yang paling fundamental, paling mendasar. Kalau kita lihat manusia diciptakan dalam Quran digambarkan dari saripati tanah. Ya kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahum nutfatan fi qararim makin. Pak Tauhid secara letterleh cek urang Walandana kitunya, secara nyata-nyata eksplisit apa betul manusia itu diciptakan dari saripati tanah?
Kalau kita melihat unsur yang melekat di dalam tubuh kita, yang ada di jaringan tubuh, yang ada di sel, yang ada di otak, yang ada di jantung, dan seterusnya, terdiri dari atom-atom yang memang tidak ubahnya merupakan representasi dari apa yang ada di bumi, Pak. Secara kimia kita mengenal terminologi ada pembagian berdasarkan karakteristik elemen atau unsur gitu ya. Kita lihat kalau di tabel itu ada tabel namanya Mendeleyev. Di situ ada halogen, tabel periodik itu ya, tabel periodik itu ada halogen, ada logam mulia, ada unsur yang kemudian bersifat radioaktif dan seterusnya, ada alkali tanah. Kita itu merepresentasikan yang ada di situ, apa yang ditemukan para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan yang juga kemudian terstimulasi, terpantik keingintahuannya untuk mengelaborasi tanda yang ada di alam semesta semata karena semangat Iqra. Maka Iqra dengan menjadi pembuka di Quran surat Al-Alaq itu ya, terutama 1-5 itu menginspirasi banyak cendekiawan yang melahirkan peradaban yang hari ini kita kenal. Kalau dilihat namanya sudah cukup jelas, ada aljabar dan algoritma dengan pencetus yang sama, yaitu al-Hawarizmi, yang berasal dari kota yang namanya sekarang juga Hawarizmi itu ya, daerahnya ada di Uzbekistan, dan kemudian menyebar melalui jalur sutra pada saat itu dengan konsep karavansarai, di mana orang singgah seperti di rest area, seperti kalau kita menuju Jakarta atau Cirebon, lalu di sana berjumpa dengan berbagai kabilah, kemudian tercerahkanlah melalui transfer pengetahuan. Ada repositori ilmu yang kemudian menjadi pokok yang bercabang-cabang untuk dilanjutkan, semua semata dipantik karena rasa cinta dan ingin membaca untuk menggali makna supaya kita bisa memadu cinta dengan Rob yang mengawali segalanya. Bayangkan, ada yang namanya Al-Haytham, bapak ilmu pengetahuan yang memiliki keahlian di bidang lensa dan optik, sehingga pada periode berikutnya baru kita mengenal ada Anthony van Leeuwenhoek yang kemudian melihat benda-benda dari air yang bergerak ke sana kemari. Beliau tidak bisa menamakan apa, tetapi kemudian kita mendefinisikannya sebagai mikroba, termasuk di dalamnya adalah amuba. Dari situlah kemudian orang mulai melihat ada alam goib yang tidak semata terlihat oleh mata, melainkan diperlukan alat bantu untuk kemudian menelusuri jejak-jejak penuh makna, tetapi seolah-olah menjadi rahasia. Nah, kalau kita lihat tadi, Pak Tauhid, manusia itu apa? Ya karbon, ya hidrogen, ya oksigen, ya nitrogen, ya fosfat, ya kalium, ya kalsium, mangan, besi atau Fe, magnesium, argentum atau perak, dan juga kita sedikit mengandung emas ada. Unsur trace elemennya juga yang kecil-kecil itu banyak sekali. Sehingga apabila kita perhatikan di sana, kita bisa melihat bahwa manusia tak ubahnya adalah representasi dari apa yang ada di bumi dan mungkin juga apa yang ada di alam semesta, karena beberapa unsur yang ditemukan dari meteor ternyata juga mengandung protein purba dalam bentuk RNA yang menunjukkan kesamaan, entah itu datang dari gugus bintang yang mana. Karena kalau kita berbicara planet ekstrasolar, jaraknya itu tidak bisa lagi kita tempuhi dengan kendaraan biasa. Mungkin memerlukan wahana luar angkasa dengan kecepatan di atas kecepatan cahaya, kan gitu, baru bisa sampai. Maka manusia itu tadi dari saripati tanah menjadi apa? Allah memberikan bentuknya yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita mencoba untuk mengenal apa yang terdapat di dalam diri kita, karena disitulah langkah berikutnya kita melihat gitu ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita apabila bisa mengurai tanda inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun, kita akan kemudian menemukan Allah itu tidak jauh dari diri kita. Nah,
Kemudian Allah menciptakan dari saripati tanah itu menjadi bentukan apa? Salah satu bentukan yang kemudian menentukan manusia itu menjadi berbeda dengan makhluk yang lain adalah sekumpulan asam nukleat. Kita mengenalnya dengan nama DNA atau juga RNA. Pak Tauhid, apakah itu yang terkecil dari apa yang bisa kita lihat dari struktur manusia? Tidak, Pak. Yang disebut dengan zaroh, apakah itu? Tidak, ada yang lebih kecil lagi. Ada atom, ada partikel subatomik, ada quark. Bahkan ada definisi yang kemudian kita secara materi kita masih bisa ukur, masih bisa lihat keberadaannya gitu ya, eksistensinya, namanya fermion. Dan ada yang namanya boson, bisa dirasakan gayanya, tetapi tidak bisa kita ukur dan lihat bentuknya. Ini goib. Apakah kemudian manusia nanti bisa menemukan sampai di sana, Pak Tauhid? Bisa. Tetapi setiap penemuan akan menyisakan tanda tanya karena Allah itu maha besar. Ilmunya begitu tidak terbatas. Al-Mutakabir yang memberi bentuk sedemikian presisi, proporsional, sangat sistematis, terstruktur dan terukur. Apakah nanti ada yang lebih kecil dari partikel-partikel subatomik? Ada fenomena-fenomena yang saat ini tidak terlihat oleh mata, mungkin dilakukan oleh makhluk-makhluk yang tidak dalam kapasitas kita saat ini untuk bisa mengidentifikasinya. Contoh, Eropa pernah mengalami suatu masa di mana ada sebuah penyakit disebutnya black fever atau demam hitam. Orang pada saat itu tidak punya daya, tidak ada alat untuk mengatasinya. Mungkin setertatih-tatih kita pada saat kemarin kita dilanda pandemi. Kita belum tahu cara memeriksanya bagaimana, mengobatinya seperti apa, menangani orang yang sudah terkena itu treatmentnya harus diapakan, tidak punya gambaran. Eropa beberapa abad sebelum ini pernah terkena yang namanya black fever atau demam hitam. Ternyata penyebabnya adalah satu mikroba yang disebut dengan Yersinia pestis. Nggak kelihatan. Pada saat itu orang kemudian saling tuduh, pasti ini ilmu sihir, pasti ini black magic. Sehingga beberapa orang yang kebetulan wajahnya identik dengan wajah yang berkorelasi dengan ilmu perdukunan gitu. Jadi kalau orang melihat di jalan ada seperti wajah mirip dukun santet gitu kira-kira, langsung digantung di tiang-tiang penerangan jalan. Sedemikian jahiliyahnya orang pada saat itu karena nggak punya ilmu. Kalau hari ini kita bisa pergi ke laboratorium klinis dan lakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan antibodi, metodenya disebut dengan ELISA. Lalu kemudian kalau tidak cukup molekuler menggunakan PCR. Itu adalah benda-benda yang skalanya mikron, bahkan ada sebagian nano, artinya 10⁹ dari ukuran yang saat ini kita kenal meter, kecil sekali. Itu kan goib. Maka hal yang goib yang hari ini bisa diamati pada manusia itu adalah DNA. DNA itu apa? DNA itu adalah sebuah kitab yang Allah telah tuliskan berbagai sifat, baik yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yang terekspresikan gitu ya, yang kemudian menjadi bagian dari anggota tubuh, dan juga adalah bagian-bagian yang seolah bersembunyi gitu. Jadi ada namanya intron. Intron ini seorang masih terus bertanya-tanya, tujuannya nanti buat apa? Ternyata banyak, sebagai cadangan, sebagai alat untuk perbaikan pada saat terjadi kerusakan. Ini kita pelan-pelan nih supaya kita punya gambaran. Jadi dari saripati tanah ternyata kemudian proses berikutnya, kalau dulu orang mengatakannya adalah luka. Luka itu adalah last universal common ancestor, molekul-molekul dasar yang membangun kehidupan. Lalu Allah memberi bentuk gitu ya, sebagaimana kita lihat
bahwa Adam diberi bentuk sebagai manusia, lalu diberi kemampuan kognitif yang luar biasa, sehingga ketika diperlihatkan sebuah benda dengan definisinya, Adam bisa merecalling dan menyebutkan benda tersebut satu persatu sesuai dengan memori yang telah dibangunnya. Itu kan perbedaannya. Maka manusia bisa mendefinisikan apa yang dilihat dan dirasakan, menganalisa apa yang harus dilakukan, dan memberikan respon terukur sehingga menghasilkan kebaikan dan kebermanfaatan. Titik simpangnya di sini. Orang ketika mengambil keputusan dan kemudian menimbulkan kemudaratan, maka kemungkinan besar yang dilakukan adalah dosa. Maka perlu dijernihkan pikiran kita dengan apa? Zikrullah, mengingat Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah dan seterusnya. Itu kemudian mendinginkan pemikiran kita, sehingga ala bizikrullahi tatmainu qulub. Nah, DNA ini masuk, Pak. DNA itu seperti buku resep. Ada berapa DNA kita itu abjadnya, gitu kan? Kurang lebih ada 3 miliar huruf. 3 miliar huruf yang kalau dibuat menulis kitab entah menjadi berapa juta kitab. Tapi hurufnya hanya 4 gitu. Adenin, guanin, timin, sitosin. Kemudian setiap suku kata yang bisa menghasilkan protein menjadi bagian pembentuk tubuh kita itu 33 huruf, namanya kodon triplet. Nih kebesaran Allah luar biasa ya. Dari saripati tanah kok bisa dijadikan sebuah kitab. Lalu kemudian berapa sifat yang hari ini sudah bisa dipetakan dari DNA manusia? Kurang lebih 30.000 sifat. Mulai dari warna rambut sampai kemudian beberapa sifat yang terkait dengan emosi, ekspresi diri, kemampuan berbahasa dan seterusnya. Artinya Allah telah menciptakan segala sesuatu di dalam diri kita ini sangat detil. Maka kalau kita lihat ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilihat di sini bahwa ternyata dari segumpal darah, segumpal daging atau sekumpulan sel ini bisa dilihat lagi ada struktur yang sangat unik, yang kecil-kecil yang tadi sudah saya sebut di depan, yaitu sel. Sel itu bagaikan sebuah dunia, Pak. Ada di dalam tubuh kita tapi punya otonomi. Ini mahakarya Allah yang luar biasa. Sel itu jumlahnya berapa? Saking kecilnya sel itu, dalam 1 kilogram tubuh kita kurang lebih terdapat 1 triliun sel. Sehingga apabila kita berat badan atau bobot kita mencapai 50 kilogram, itu ada 50 triliun sel di dalam tubuh kita. Dengan demikian, apabila kemudian sel-sel tersebut saling bekerja sama dan menyatu, itu kemudian jadilah yang namanya jaringan tubuh. Jaringan tubuh itu ternyata tidak egois dan tidak bekerja sendiri, melainkan bagian dari satu sistem yang disebut dengan organ. Organ ini kemudian menjadi sistem fisiologi yang lebih besar. Pak Tauhid, organisasi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak mungkin manusia hanya tercipta melalui sebuah proses kebetulan. Ada perencanaan yang sedemikian indah sehingga manusia ini kemudian dari sel yang sangat kecil seolah-olah tahu di mana dia harus berada dan harus berkembang menjadi apa. Pak, itu ada di DNA? Ada, tetapi siapa yang menggerakkan DNA? Karena DNA itu buku resep dan di semua sel tulisannya sama, tapi resep mana di antara 30.000 resep masakan yang tersedia yang cocok dan dipilih untuk dimasak hari ini dan di tempat itu? Maka sel-sel yang membangun otot jantung berbeda dengan sel-sel yang membangun otot ginjal. Berbeda pula dengan yang membangun hati, berbeda pula dengan yang membangun otak. Bayangkan. Awalnya gimana Pak Tauhid? Kalau kita kemudian cerita sejarah hadirnya kita di bumi ini, tentu ada sebuah proses yang disebut jima, yaitu persetubuhan atau pertemuan antara ayah dan ibu kita.
Setelah terjadi pelepasan plasma nutfah dari ayah yang disebut dengan spermatozoa, jumlahnya per mililiter bisa mencapai kurang lebih 10 sampai 100 juta tergantung kesehatan kita. Yang dilepaskan kurang lebih 5 sampai 10 mililiter. Berarti kalau 10 juta 5 mili ada 50 juta. Tapi kalau kurang lebih ada 100 juta 5 mili sudah 500 juta sel nutfah yang kemudian bergerak tidak sekedar berhenti di leher rahim, melainkan masuk ke dalam rahim seorang ibu. Dan rahim itu besarnya sebesar telur asin yang terbuat dari telur bebek atau telur itik. Jadi kurang lebih rahim ibu itu sekepalan tangan kanan ibu. Sama ukurannya dengan jantung kita. Jantung kita itu sekepalan tangan kita. Rahim kalau sedang tidak ovulasi lebih kecil sedikit sebesar telur itik. Bentuknya kalau kita lihat dalam kondisi bagus, mulus, indah gitu ya, tergantung dengan baik di rongga rahim, di rongga panggul, maaf gitu ya. Dari luar ke dalam itu ada, dari dalam keluar itu ada endometrium, ada myometrium dan ada perimetrium namanya. Itu kelihatannya licin, mulus gitu, kurang lebih bentuknya seperti buah alpukat. Rahim manusia itu seperti buah alpukat. Lalu punya 2 saluran ke atas namanya tuba falopii atau saluran telur, lalu membelok ke arah samping ke arah pinggang, dan kemudian ada 2 indung telur di kiri dan kanan yang setiap bulan menghasilkan 1 atau 2 telur dari 1 atau 2 ovarium. Makanya bisa kembar. Kalau kedua indung telur ini memproduksi telur secara bersamaan, dibuahi dua-duanya oleh yang 100 juta sel spermatozoa masuk, itu akan menjadi 2 bayi kembar tidak identik karena dari 2 telur yang berbeda. Tapi kalau 1 telur dibuahi oleh 1 sperma, lalu kemudian pembelahannya di tingkat zigot itu menjadi 2 bagian dan menempel di dinding rahim yang terpisah, itu akan menjadi kembar yang bersifat identik. Persis mirip meskipun tentu masih ada perbedaan gitu ya. Nah, di situ awal muasalnya. Kalau dilihat di situ, sel gonad atau sel kelamin ayah dan sel telur atau sel kelamin ibu itu hanya membawa separuh DNA di dalam struktur yang disebut kromosom. Ketemunya separuh-separuh. Maka kalau berbicara fisik ada kontribusi insya Allah dari kedua belah pihak. Rambutnya galing mirip bapaknya, matanya coklat tua bukan hitam mirip ibunya, hidungnya pertengahan karena bapaknya mancung, ibunya pesek kan gitu ya. Jadi pas pertengahan. Katanya kalau kata orang Indonesia sok heureuy, hidungnya hidung jambu bol ini mah gitu ya. Nggak apa-apa, itu kan merekah sehingga kemudian ketika nyedot napas itu ibarat pakai turbo kan gitu. Nggak apa-apa, semua harus disyukuri. Alhamdulillah. Alisnya ini ya Allah seperti semut beriring gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau nggak mirip dengan kita jangan langsung menjudgment. Ini anak siapa? Jangan-jangan gelangnya ketuker waktu di rumah sakit, boxnya ketika dimandikan terganti. Ada sifat yang namanya resesif gitu. Saya dan beliau mungkin kita lihat, saya agak kelam kulitnya, beliau bening gitu. Sudah perawatan di Korea. Gitu kan, jadi kinclong ya Pak. Anaknya ternyata rada hidung kan gitu. Kan bertanya-tanya begitu ya. Kamu nanya gitu kata susternya. Itu ada sifat yang namanya resesif. Dibawa di gen bapak tetapi tidak muncul karena bapak pas alhamdulillah doa orang tua ketika hamil dibacakan terus ibunya membacakan Quran surat Yusuf biar kasep. Bukan kasep orang Jawa ya, kalau kasep orang Jawa telat. Jadi seperti itu. Ada sifat-sifat tersembunyi dari kita yang mungkin turunnya di anak. Ini anak kita keriting dari mana? Saya lurus, kamu lurus gitu. Marah ke istri. Istri juga
nggak terima suami kok sedemikian nggak percaya, kemungkinan kesalahan di bidan ini. Karena pada saat itu di bidan itu yang lahir ada 5. Coba kita cari sekarang yang lahir bersamaan, ada nggak yang orang tuanya galing kan gitu ya. Ternyata bukan, ketika tes DNA asli anak itu sifat yang resesif. Muncul di generasi anak kita. Siapa tahu nenek moyangnya dulu matanya biru, masih ada keturunan dari Kaukasia yang melantau lewat Yaman. Gen Yaman di kita banyak. Kita kalau diperiksa Middle East-nya itu ada kurang lebih 5-10%. Mongolia 5-10%. Karena yang pernah lewat Indonesia banyak. Ada saudagar dari Hadramaut, ada utusan dari Tiongkok yang pada waktu itu dikuasai oleh Mongol, yaitu kan Mengci masuk dinasti, terus ada dinasti Han, dinasti Sung, lalu kemudian ada Persia, sebagian besar Wali Songo itu dari Asia kecil gitu. Kalau bisa kita telusuri ya, tidak semata dari Timur Tengah, tapi banyak dari daerah Khawarizmi itu ya, dari Uzbekistan juga ada yang sampai ke Indonesia, banyak. Ini motif yang ada di Masjid Darul Ihsan untuk kaligrafi, ini kaligrafi Persia Asia kecil. Karena ini yang membuat namanya Pak Taufan Hijaz banyak terinspirasi oleh perkembangan Islam di era Abbasiyah, di mana pada saat itu ada Bait Al-Hikmah yang menghimpun tidak hanya buku melainkan juga wacana budaya, termasuk dari daerah-daerah Asia kecil yang pada saat itu maju sekali dalam seni, dan kemudian diajari matematika sehingga bentuknya, lihat, ini adalah bentuk-bentuk geometris gitu kan, yang indah sekali. Nah, masuk nih ya, ceritanya ngayayai kemana-mana. Jadi masuk nih, kemudian tadi ketemu, lalu membelah. Itu kan sel yang sama ya, sel spermatozoa ketemu sel telur, gabung jadi sel telur, Bu. Tetapi ada yang tidak diwariskan dari jalur ayah, namanya mitokondria. Itu TPLN-nya yang memberi listrik, memberi energi supaya sel itu bisa berdaya, bisa melakukan proses metabolisme, bisa melakukan sebuah proses mengolah apa yang didapat dari lingkungan untuk menjadi tenaga, bisa memperbaiki kerusakan, bisa menggandakan diri supaya tercipta proses yang namanya tumbuh dan berkembang, growth and development. Tuh, mitokondria hanya dari ibu semata. Jadi ibu istimewa gitu ya. Maka ketika Rasul ditanya siapa orang yang harus dimuliakan di dalam hidup kita, itu kan umuka, ibumu, lalu ibumu, umuka, ibumu lagi, 3. Karena apa? Ternyata secara genetika pun demikian adanya. Ada DNA yang diwariskan separuh-separuh sebagai saham untuk fisik, tapi untuk pembuatan energi itu hanya dari DNA yang berasal dari mitokondria. Kenapa Bapak nggak mewariskan, Pak? Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat bentuk dari spermatozoa, itu kan ada ekornya seperti kecebong. Dia berputar seperti baling-baling untuk membuat si spermatozoa itu bisa mendekati ovum, Pak. Ini sistem propulsi, atau kalau di dalam bahasa otomotif sistem traksinya yang menggerakkannya. Mitokondria Bapak di situ. Maka ketika mendekati sel ovum dan mau masuk, ada lapisan-lapisan seleksi yang bersifat fit and proper test. Kata sel ovum, ibu itu bilang begini pada spermatozoa, ku tahu yang ku mau. Gitu kan. Kriterianya jelas. Gitu. Tidak semua punya pin yang bisa membuka hatiku. Gitu. Jadi hanya diterima satu. Tapi syaratnya cuma boleh masuk akrosom, yaitu bagian dari kepala yang isinya tadi materi genetik yang disebut DNA. Ekornya nggak ikut. Akibatnya pada generasi penerus kita ini kemudian hanya mendapatkan warisan DNA mitokondria dari ibu saja. DNA mitokondria itu untuk apa, Pak? Menghasilkan energi fosfat melalui rantai elektron
yang disebut namanya respirasi aerobik. Udara masuk, makanan ada, terjadi pembakaran, dihasilkan energi, bentuknya fosfat, nama molekulnya adenosin trifosfat. Fosfat dari mana? Ya dari sumber nutrisi. Misalkan tadi ada sayur, ada daging gitu ya, ada kacang-kacangan, masuk tuh. Tapi kalau ibu tidak mewariskan mitokondria, dia tidak jadi tenaga. Mata bisa melihat karena mitokondria, telinga bisa mendengar karena mitokondria. Baik Pak Tauhid, setelah itu membelah Pak. Iya, sudah lengkap DNA-nya, sudah. Kitab yang 3 miliar tadi sudah nyatu, sudah. 30.000 sifat sudah ada, sudah. Dalam bentuk alela alias berpasang-pasangan, nanti ibu dan bapak saling nawar. Sifat mana yang mau diturunkan pada anak? Oh kalau ini ikut kamu, oh kalau ini ikut aku. Ada Pak. Itu kalau bagi orang yang tidak berpikir tentu tidak melihat sebuah tanda Pak. Makanya tafakur atau berpikir itu adalah tanda untuk orang yang beriman. Mengapa? Kalau orang melihat, oh manusia kan begitu saja, jadi sudah sesuai dengan harkat dan dengan sifat-sifat biologisnya saja. Tidak. Siapa itu yang kemudian menentukan? DNA lagi? Tidak. DNA sudah tidak tahu menau. Itu makanya mungkin kalau dia bisa berkata DNA apa itu sudah takdirnya. DNA dari 3 miliar itu saja menjadi 30.000 sifat. Kadang dia tidak tahu mana yang akan diwariskan, lalu kemudian apa yang mempengaruhinya, termasuk bagaimana energi doa bisa merubah struktur genetika gitu ya. Ketika tidak hanya secara harafiah, tetapi ketika kita mengekspresikannya, sehingga dikenal sekarang namanya psikogenomik. Ketika orang berpikiran baik, husnuzon, hormon yang diproduksi lain. Energi yang dihasilkan berbeda Pak. Sama. Ketika kita makan tidak membaca doa atau minimal bismillah, makan tergesa-gesa sambil berlari-lari dan seterusnya. Pencernaan tidak bisa mengolahnya dengan sempurna. Yang ada penumpukan bahan-bahan yang sesungguhnya tidak diperlukan. Misalkan cadangan yang dalam bentuk kolesterol dan seterusnya. Makanya orang bilang, saya tidak makan daging, kenapa jadi kolesterol? Makan nasinya tidak kira-kira. Maklum lauknya peda. Itu kan ngegasnya gampang, ngeremnya susah. Apalagi temannya adalah sambal tarasi, kan tamat sudah itu kan. Ya dari segi harga tidak seberapa, tapi kenikmatan tiada tara. Sehingga disitulah masuk bisikan setan. Bisikan setan itu bisa datang lewat peda kan. Allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Syariatnya bisa lewat mana saja. Begitu peda sudah terkena reseptor umami di lidah, di situ terbuka. Makanya kalau kita tidak cepat-cepat alhamdulillah gitu, mengingat berzikir tadi zikrullah, itu langsung masuk. Kucurkan itu air jeruk nipis katanya kan. Gitu kan. Lalu kepalkan itu yang namanya sangu anu pulen pisan, rojo lele Cianjur yang dimasaknya dengan menggunakan metode pemasakan yang bukan magicom, ya kan? Ini diakel nasinya gitu. Aduh, gitu. Masih menggunakan kayu bakar, aromanya pun berbeda, ya kan? Terus kemudian hayamnya juga bakakak yang dibakar hanya dengan garam. Tapi kemudian diberi olesan santan dengan bumbu kuning, di mana di situ ada yang namanya tidak hanya kunyit tapi bawang merah dan putih, serta kadang ada yang diberi sedikit cikur. Lalu kemudian nih yang memberikan rasa umami itu adalah kemiri. Kemiri yang sudah dipanggang sedikit, lalu kemudian digerus supaya atsirinya keluar, itu umami karena mengandung glutamat. Sok bikin ayam bakar pakai umami, pakai kemiri. Enak sekali, ya kan? Makanya kalau rambut mau panjang juga kan suka disuruh olesin pakai minyak kemiri ya, gitu ya. Nah itu tujuannya dua, selain untuk rambut, kalau kita gini kan disilat enak gitu ya. Coba pakai tanco, nggak enak. Jadi makin ngaco. Baik ya. Jadi bayangkan. Ini tuh sudah masuk nih tadi yang sudah membelah begitu.
Kan itu cuman seperti sel belaka yang satu sama, terus kemudian siapa yang membimbing Pak? Sok mikir gitu. Kenapa Pak jadi tangan? Kenapa Pak jadi jantung gitu kan? Dalam bahasa biologinya namanya diversifikasi atau maturasi dan diversifikasi, pematangan dan penganekaragaman. Bayangin, masuknya sama. Rahim yang kemudian telah siap mendamba seolah-olah mendapatkan belayan cinta ketika datang sebuah bola. Bola itu apa? Sel yang telah membelah diri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi genep, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 32, 32 64, 64 128, 128 256, 256 512, ya kan? 10 24 dan seterusnya kan gitu ya. 2048 dia sudah menjadi morula, zigot, morula, blastula, gastrula, menempellah ke dinding ibu yang tadi segede alpukat. Pada saat itu dindingnya sudah menebal sehingga bukan lagi alpukat, melainkan nanti bisa lebih melebar 2 telur asin. Kalau di USG tubuh rahimnya sudah menebal. Aliran darahnya baik, sudah siap menerima kedatangan tamu istimewa. Aduh, nangis Pak ngelihat yang seperti itu. Sok makanya nanti ya pensiun dari Telkom masuk fakultas kedokteran. Ya supaya bisa lebih mengenal diri. Gitu. Jadi di situ tuh nempel Pak. Ini yang rahim juga seperti tahu Pak Jamil. Tahu Pak, dirangkul. Nah, jangan jauh-jauh ke sini gitu. Begitu nempel, langsung pembuluh darah nyambung. Coba Pak, dengan 3S, senyum, salam, sapa. Ini kan mitra kita ya. Pertamina sama pakai akhlak juga. Jadi amanahnya sama Pak, gitu kan. Kompetensi mungkin bisa berbeda, tapi loyal. Gitu. Loyal pada niat. Kalau ini tadi kan lihatnya apa? Lillahi ta'ala. Jadi tahu ini ada yang nempel. Wah ini. Itu yang ngasih tahu dari mana? Yang nempel ini adalah calon bayi. Coba sel rahim kan. Tahu dari mana Pak? Nggak usah lah dokter-dokter itu berteori ini itu ini. Sok tanya sel rahim. Kamu kenal nggak nih sama yang datang? Kalau yang ditempelin bakso kamu perlakukan sama tidak? Itu. Karena itu kan kurang lebih kan bunder gitu ya. Coba kita pancing gitu ya. Pakai cuanki. Dipeluk juga enggak, gitu kan? Makanya kalau orang menafikan peran Allah di sini agak aneh Pak, logikanya nggak berjalan nih, gitu ya. Epistemenya nih nggak masuk nih, ontologinya asal usul nggak jelas, logikanya nggak terstruktur. Kalau sebuah sistem bisa mengenali dan mengidentifikasi serta memverifikasi bahkan bisa memutuskan dalam suatu konteks mengeksekusi, berarti dia ngerti. Kan Telkom nggak semata-mata ketika atau Telkomsel anak perusahaan kita misalkan datang ada 5G langsung diadopsi, mikir dulu investasinya gimana, alih teknologinya gimana, produk life cycle-nya gimana, ntar kita masukin 5G keluarnya 6G kan gitu. Akhirnya divestasi dulu aja lah di jaringan yang ada, ekspansi barangkali sekarang nanti kita lebih fokus pada services misalkan seperti itu. Sama nih rahim tahu dari mana nih? Yang datang ini adalah elemen yang ada di alam semesta itu bertasbih. Punya bahasa, artinya bahasa dihasilkan oleh fungsi kognisi. Artinya apa? Dia tidak sekedar sensing merasa tetapi understanding memahami sehingga kemudian bisa melakukan proses aksi. Datang Bu, jadi ibu teh rahimnya pinter, coba sering-sering ditanya gitu ya. Rahim, ya Allah, subhanallah saya teh tidak menyadari bahwa bagian dari tubuh saya ternyata cerdas dan juga ikhlas menjalankan apa yang kemudian menjadi tugas secara bernas sesuai dengan SOP dan menuruti apa yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa balelo kata orang Jawanya, tidak melakukan proses pengingkaran. Tuh. Maka manusia juga seperti itu kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita menjadi ingkar dan mungkar kan berarti ada satu pengingkaran
terhadap fitrah manusia yang semestinya cenderung latoif, yang latif hatinya lembut, lalu kemudian hanif cenderung mencari jalan yang lurus alias kebijakan dan kebajikan dalam kewaskitaan yang maujud dalam kebermanfaatan. Nempel Pak, berkembang sampai jadi sebuah bola agak besar, diselubungi pula Pak pakai kantong keresek, mirip kantong keresek ya, putih gitu, namanya selubung amnion. Di dalamnya ada cairan, cek Ustaz Jamil mah, cairan apa sih itu? Air ketuban ya, air ketuban yang kalau pecah tandanya sudah mau lahir, warnanya agak keruh dengan ASI, karena itu yang sudah sehari-hari ada di lidahnya ketika 9 bulan di dalam perut ibu. ASI itu mirip. Ya ibu jangan dipraktekan gitu ya, nanti pas lahir bidan saya minta air ketuban pengen ngicipin gitu kan. Gitu enggak. Jadi air ketuban itu rasanya ada beberapa aromanya mirip dengan ASI. Sehingga dengan demikian Pak, kecocokan seperti itu, keselarasan seperti itu kalau nggak direncanakan gimana ya Pak? Bayi kalau air ketuban itu tidak ada karakter yang mirip dengan ASI, disodor-sodorin suruh menyusu juga nggak mau. Jadi mungkin bingung, saya ngapain keluar culang cileng gitu ya. Aduh, dunia tidak nyaman gitu ya. Interupsi, bisa kembali, nggak enak. Karena di dalam situ suhu terjaga Pak, bayangin. Berarti ada termostatnya. Di dalam itu ada shock absorber Pak. Ada sistem suspensi sehingga ibunya junjupalitan juga ya, barangkali ada yang ketika ibu hamil masih ikut senam jumba gitu kan, atau ngabuburit gitu ya karena tidak tahu sedang hamil, mengejar-ngejar tukang bala-bala gitu kan, gitu gogorowokan gitu, goncang tuh, tapi bisa terjaga Pak. Ini kan by design gitu. Kita makanya kehamilan tuh disyukuri ilmu Bu. Ya Allah ternyata proses teh gitunya gitu. Terus kemudian si sel ini tahu tempatnya berdasarkan koordinat dan matrik yang sudah di-share melalui GPS yang ada di Gmap. Tahu yang tangan ke arah sini, kok tahu coba kan. Itu pertamanya cuman bentuk tabung neural tube gitu ya. Jadi ada tadi habis zigot mula bastula, terus nanti kemudian lagi jadi bagian yang cuman kayak sosis gitu ya, gitu. Lapisan-lapisan saja, kolom gitu, tabung gitu. Terus ada yang di luar itu ektoderm, yang di tengah mesoderm, yang di dalam endoderm, itu masih sama. Bener persis sosis. Atau kalau sering ke Solo, Bapak aslinya mana Pak? Oh salah bukannya, Jawa Timur nggak ada. Kalau di Solo ada namanya sate buntel. Nah masih kayak gitu tuh, daging mengelilingi tusuk sate gitu ya, kayak gitu. Nah kalau Ajengan Jamil kan santri Ngalong dulu ya, tapi banyaknya di Jawa Timur. Tapi kalau santri emang nggak kebagian sate, tempe. Jadi itu seperti itu. Dari situ mulai ada organisasi coba. Ada yang jadi selubung saraf, itu fiber optik Pak. Kan kita kebalik ya Pak, tanahnya sudah ada baru kita gali, lautnya sudah ada baru kita kabel submarine tuh, yang kemudian menjadi backbone untuk internet. Kan kita kebalik ya Pak, kalau ini sarafnya di dalam dulu, bayangin canggihan Allah Pak. Ya iyalah canggihan Allah ya. Sudah ada fiber optiknya dulu di dalam, baru nanti diselubungi dengan kulit. Bagian bawahnya diperkuat dengan daging, tengahnya dikasih tulang. Bayangin tuh Pak. Seperti itu. Pertanyaannya adalah sebuah sel yang sama tiba-tiba tahu, Mas, aku dapat SK jadi tulang. Mas, aku jadi OSM Mas di regional 3. Gitu ya Pak. Lah kan berarti ada direksinya Pak. Gitu ya Pak ya. Direksi itu kan memberi direction gitu loh. Nah tubuh ini kan berarti ada direksinya gitu loh. Kok tahu pindah? Mas, aku masuk divisi elit ya Mas. Sorry Mas, mungkin dulu di STT-nya aku tuh cum laude gitu ya.
Jadi jantung mas, nggak usah sombong, gitu kan? Jantung tanpa ginjal yang nggak bisa kerja. Gitu kan suka ada ya yang elit-elit gitu ya. Aku keterimanya di sini beda dong, gitu kan? Tuh, coba di jantung itu Pak, bayangin ada yang disebut apa namanya bagian beberapa ribu sel itu yang disebut neurit. Jadi miosit, kardiomiosit yang sifatnya kardioneurit ya. Jadi ada sel saraf yang memang letaknya di jantung dan itu mirip dengan saraf-saraf yang ada di otak sehingga memang ada koneksi khusus antara jantung dan otak. Kalau secara fungsional jelas ada lewat yang namanya saraf kranial ke-10 atau nervus vagus. Itu adalah submarine cable backbone internet yang kalau sekarang menghubungkan landing pointnya mungkin di Batam dengan Singapura gitu misalkan, atau yang Pasifik ke tepi pantai timur Amerika gitu, jadi pantai barat Amerika itu ada namanya saraf besar nervus vagus dengan rami percabangan-percabangannya yang langsung apa namanya berhubungan dengan jantung dan organ-organ penting lainnya. Ini ada koordinasi di situ. Maka kalau kita lihat tadi, Kang, aku sudah diperintahkan dapat SK jadi jantung. Itu melipir, berkelompok dan melakukan spesialisasi karena kardiomiosit otot jantung beda dengan sel-sel yang kemudian ada di ginjal, yang ada di glomerulus atau di tubulus. Yang satu tugasnya adalah menggerakkan jaringan bersama-sama untuk mompa. Jantung kan tugasnya satu, mompa. Begitu nggak bisa mompa, kita berhenti juga kehidupan. Karena kan darah dari situ kan pompa. Pompa istirahat, pompa lepas, dorong lepas, dorong lepas. Kerjanya jantung itu. Nggak dapat cuti, nggak dapat cuti bersama. Jadi 1925 dia kerja, 26 tetap kerja. Kecuali 26 dia cuti, gantian kita yang nggak kerja selama-lamanya. Waktunya habis ya. Padahal mau sampai buka. Aduh. Jadi kira-kira itu ya Pak. Ada keteraturan. Jadi simpulannya, Allah itu memperlihatkan di tubuh kita suatu bukti kehadirannya yang nyata. Lewat apa? Rencana, fungsi yang tertata, hubungan. Hubungan itu juga kalau nggak ada keteraturan Pak, kita antar direktorat di sini nggak ada satu pembagian tugas yang kemudian tujuannya adalah membuat sebuah outcome yang berupa kinerja keseluruhan. Ya mesti nggak nyambung Pak, satu ngerjain apa, satu ngerjain apa. Makanya saya bilang ginjal tanpa jantung nggak bisa. Padahal kerjanya ginjal tukang meres, ngeluarin cairan yang kemudian sampahnya dibuang lewat air seni. Jantung kita memerlukan cairan yang volumenya harus kita dipenuhi oleh ginjal supaya nanti bisa ngangkut makanan dari hati, dan yang hati itu menerima makanan itu dari usus, disaring dulu, kalau ada racun diolah, kayak gitu kira-kira Pak. Jadi kalau ginjal tanpa hati bisa? Nggak bisa. Hati tanpa jantung? Nggak bisa. Jantung, hati dan ginjal tanpa otak apalagi gitu ya. Meskipun dalam kenyataan kalau orang kerja nggak pakai otak masih bisa. Aduh. Jadi itulah tanda-tanda untuk orang yang berpikir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang nggak bisa menemukan inilah yang tadi saya sebut, orang-orang yang nggak menggunakan otaknya. Sehingga Allah juga jauh. Orang disuruh ikra, suruh melihat, menelaah dan mengevaluasi supaya ketemu tanda, dan pada akhirnya tanda itu membimbing kita pada tujuan, yaitu membangkitkan, membangunkan satu konsep namanya ketauhidan itu. Makanya insya Allah hari ini kita dengan beribrah pada anggota tubuh bisa menemukan tanda-tanda kehadiran Allah, sehingga kita akhirnya jatuh cinta dan amanah di dalam mengelola tubuh yang sudah menjadi anugerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita akhiri dengan doa oleh Ustadz Jamil. Baiklah, agar kita barokah di dalam tholabul ilmi kita pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama menundukkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan bermohon sebagai makhluk yang lemah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberi kita daya agar kita kemudian dapat berupaya, berikhtiar, belajar, membangun kesadaran sesuai kadar sehingga nalar kita terasah dengan iman yang mengakar, menjadi pintar tetapi ditujukan semata hanya untuk mengenal zat yang maha akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbahu animasani ya'dur wa anta arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami ini adalah makhlukmu yang lemah dan kerap menzolimi diri kami sendiri. Ya Allah, karuniakanlah cahaya pengetahuan atas diri kami sehingga kami mampu membuka tabir kesadaran dan mengenal Engkau melalui berbagai tahapan di dalam perjalanan untuk menguatkan keimanan. Ya Allah, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah barokah, karuniakanlah cahaya dan petunjuk untuk menuju ketakwaan dimanapun kami berkarya, dimanapun kami menjalankan ibadah, dimanapun kami memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, tidak lain dan tidak bukan kami bermunajat, bermohon dan berdoa kepadamu. Kami memohonkan untuk dikaruniakan kebahagiaan selama kami hidup di dunia ini, dan kelak ketika kami telah Engkau hisab, kami Engkau izinkan untuk merasakan kebahagiaan di akhirat-Mu. Ya Allah ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah menyimak paparan yang disampaikan oleh guru kita bersama, bahwa di antara seluruh ciptaan manusia yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri, yakni yang bernama manusia, yang seluruh sel-selnya rahmat Allah terdistribusi pada seluruh sel-sel kita sehingga menjadi sosok manusia yang dilimpahi kasih sayang Allah. Maka sebagai manusia selayaknya menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Inilah bulan Ramadan, Syahrul Rahmah, bulan penuh rahmat. Demikian sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dilanjutkan kajian hari Senin bersama Profesor Dr. Haji Bambang Komaruzaman MAG. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.